Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tadi malam saya sampaikan satu ayat dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah generasi berikutnya yang mereka mengabaikan sholat dan menuruti syahwat. Sehingga yang terjadi adalah mereka menjadi tersesat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tersesatnya manusia karena dua fitnah. Pertama adalah fitnatus syahwat, mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Orang yang mengikuti nafsu terjerumus dalam fitnah syahwat dikarenakan penyakit yang namanya adzulmu, kedaliman. Dolim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maknanya di sini adalah seseorang itu tahu hukumnya. Mencuri tidak boleh, korupsi tidak boleh, selingkuh tidak boleh, berzina haram, riba haram, makan daging babi haram, menyakiti orang lain haram, mendatangkan mudarat atau menyebabkan mudarat terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain itu haram. La darar wala dirar, tetapi dilanggar. Mengkonsumsi yang halal, dia tahu makanan yang halal boleh, tetapi memilih yang haram. Mendapatkan harta dengan cara halal, tahu, tetapi memilih cara yang haram, mendolimi orang lain. Itu namanya mengikuti syahwat, dolim. Baik dolim itu terhadap dirinya sendiri, ada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang itu berbuat dolim untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Contoh, beli topi miring nopo?
Utopine dipasang miring ya. Jare kula nggih dereng nate ningali kaya apa sih botole wadah, enggak pernah tahu alhamdulillah. Meminum minuman-minuman keras, ciu, cara Jawane ciu nggih. Tuak. Tuak istilah napa? Jawa napa bahasa Indonesia? Jawa. Yes. Minum tuak ya. Legen, ngertos legen. Nah, tapi sudah difermentasi, diproses. Kalau zaman sahabat asirul inab, jus anggur difermentasi ya. Atau kurma, jus kurma difermentasi ya. Jadi Homer tahu yang halal, tahu yang baik, tapi memilih yang tidak baik. Persoalannya kan yang tuku dengan uang-uang sendiri, ngode golek duit sendiri, nginum yang ning kamar dewekan, langkah sing ngerti ya, bar nginum wis marem ya terus nyong turu. Terus apa salahnya kan gitu ya, apa salahnya? Kepada orang lain tidak merugikan, tidak ada salahnya, tetapi merusak dirinya sendiri. Minuman keras merusak akal, merusak dirinya sendiri. Nah itu namanya adzulmu ala nafsi, dolim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang nama adzulmu ala ghairi, berbuat dolim terhadap orang lain. Dolim terhadap orang lain. Gua awake dewek bati, tapi untuk orang lain ngerugeni. Ngerugeni ini apa? Merugikan orang lain. Ngerugeni itu berbahaya kok kalau bahasa sini ya, Kedung Jambang ya. Ngerugeni, oh itu berbahaya. Enggak, merugikan. Nanti saya ganti. Merugikan orang lain. Contoh, ya, malak badir, begal, nyolong, korupsi, ya. Untuk asal ora konangan ora kecekel ya, oh ndak kecekel gebuki, ya, tidak merugikan untuk dirinya sendiri, malah dapat uang dengan cara mudah. Itu tetap namanya dolim, merugikan orang lain. Ada yang namanya adzulmu ala Allah, berbuat dolim kepada Allah. Yang ketiga ya, berbuat dolim kepada Allah. Apa itu? Inna syirka la dzulmun adzim. Mestine sing disembah Gusti Allah. Ya. Kok nyembah selain Allah, itu dolim juga, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, semua perbuatan-perbuatan dolim itu dikarenakan fitnah syahwat, nafsu. Orang sini bilang apa? Nafsu. Nafsu atau nafsu? Yes. Udah nafsu. Nafsu beda maning ya. Jadi itu karena nafsu. Nah, manusia itu sesat yang pertama karena penyakit adzulmu ini, dolim. Ya, ngerti neng dilanggar, menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya. Jelas nggih Pak nggih? Jelas. Yang kedua, sesatnya manusia itu karena fitnah subuhat. Subuhat itu artinya samar, rancu, tidak jelas, remeng-remeng. Remeng-remeng dalam masalah apa? Dalam masalah keimanan, dalam masalah akidah, dalam masalah ritual ibadah, ya, rancu. Misalnya orang beriman Tuhan itu ada, tapi Tuhannya sing endi? Yo padha bae. Sing disembah wong Islam, sing disembah wong Hindu, wong Buddha, wong Konghucu, wong apa bae lah. Pokoknya sing disembah-sembah menungsa kuwi pada wong beda jeneng. Nah niku subuhat, ya. Bikin orang bingung. Harusnya itu yang disembah adalah Allah yang esa, lam yalid walam yulad, Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah ini menyembah Tuhan yang ada yang mengatakan ini Tuhan anak, Tuhan bapak, bom mertuane biasanya lah terus nggak ngerti, ya. Tuhannya harusnya satu, digambarkan 3, gambarkan mungkin 100. Zaman kafir Quraisy itu 360 berhala disembah-sembah, dianggap Tuhan. Nah ini tidak tahu karena jahil sehingga disebut masyarakat jahiliyah, ya. Atau remeng-remeng, syubhat samar, dikira memang semua yang disembah manusia itu Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Padahal jelas kita baca berulang-ulang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hei orang-orang kafir, saya tidak menyembah yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Tuhan kita beda, mau toleransi boleh, tapi artinya bukan mencampur adukkan ritual. Sholat bareng-bareng, Jumatan bareng-bareng, Natalan bareng-bareng, apalagi kebaktian bareng-bareng. Tidak benar. Jadi itu fitnah subuhat, ya. Orang tersesat karena kerancuan atau kesamaran ilmu. Mendapatkan ilmu, pemahaman yang tidak benar, tidak dari sumber yang benar, tidak dengan dasar dalil yang benar, ilmu sing ra genah watone, waton apa bukan? Patokane. Nah, kalau ilmu tentang masalah iman kepada Allah, ilmu tentang iman kepada Rasul yang diteladani, diikuti, ilmu tentang masalah agama dalam 3 perkara ini tidak jelas, akan terjerumus pada fitnah subuhat.
Makanya kita berulang kali perlu membaca dan memahami doa yang diajarkan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan nabiyan. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku. Lah kalau ada orang itu merasa ya, semua agama benar, semua yang mengaku Rasul digugu, ya, kabeh sing dianggap Tuhan disembah, nganti duit 300 swidak Tuhan berhala, ya kacau. Jelas Pak? Jelas nggih? Nah, baru kita masuk kepada pembahasan fitnah syahwat. Ini rincian dari tadi malam ya. Salah satu dari hikmah Allah syariatkan berpuasa adalah meredam syahwat manusia. Memang betul bahwa syahwat kita dari dua lubang, mulut dan farji, kemaluan. Itu bisa diredam dengan saum. Tapi tidak satu-satunya alat untuk meredam adalah saum. Nek wong mung poso tok, ya. Bahasa Jawane napa? Ya, wong Jawa mungkin kenale topo. Ya. Ngempet luwe. Ora mangan, ora ngombe, semedi, malah poso mendem, ngerowot, ngalong dan sebagainya, nggak tahu ya. Tapa berata. Kalau cuma bertapa, tidak makan, tidak minum saja, sekian banyak syahwat manusia bisa diredam. Tetapi di dalam ajaran kita mengutip surat Maryam tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat, kan akan datang generasi berikutnya yang mereka menuruti hawa nafsunya, digandengkan oleh Allah dengan meremehkan sholat dan mengikuti nafsunya. Maka ada isyarat orang yang paling meremehkan sholat, maka paling potensi mengikuti dan mengumbar syahwatnya. Oleh karena itu, kita perlu pastikan bahwa kalau ingin menjadi orang yang bertakwa dengan saum kita, pastikan sholat kita beres, sholat kita selesai, sholat kita itu benar. Bagaimana sholat kita itu supaya benar? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nomor satu, setelah persoalan syarat dan rukun itu selesai, tata cara kaifiat sholat itu kita sudah selesai, sudah bisa. Nomor satu, sholat itu perlu ada hudurul qalbi, hadirnya hati dalam sholat ya. Hadirnya hati dalam sholat itu begini Bapak Ibu jamaah sekalian,
kalau kita itu mau menghadirkan hati dalam sholat, saya yakin, ya, saya yakin jenengan nggak akan berani sholat kaosan, gitu. Sebab apa? Nek atine pancen arep ngadep Gusti Allah, ya, nek pancen arep ngadep Gusti Allah, mesti orang bakal nganggo training terus kaosan langsung sholat. Kowe iki arep olahraga senam, ya, apa arep ngadep Gusti Allah. Jadi ini hal-hal halus, ya, halus. Saya ingin menghimbau, ya, ingin menghimbau agar sholat kita jamaah Nurul Huda ini lebih berkualitas. Ya. Bisa aja nanti ada orang yang rakena rupanya tapi khusyuk waline Gusti Allah, nah itu nanti urusan perkecualian, ya, perkecualian. Saya ingin hadirnya hati kita di dalam sholat. Sholat kita perlu dengan pakaian lengkap. Kalau sunnahnya tidak satu baju. Tidak satu baju itu maksudnya nganggo klambi kalau zaman Rasulullah disampiri rida. Rida itu selendang, selendang apa jarit bahasanya, ya, selendang untuk nambah, gitu. Jadi katon pancen arep ngadep Gusti Allah, gitu. Ya. Ya, kalau budaya kita orang Indonesia, ya pakailah kupluk, ya, tutup kepala. Kalau orang itu hadir hatinya, ya, untuk menghadap Allah, orang nganggo kupluk ki risih. Orang nganggo kupluk risih. Ana jejare jamaah sing ra kuplukan. Kowe arep salat ora duwe kupluk. Apa perlu tak wahi ya, tak tukok. Nah, jadi kalau perlu siapkan apa jenenge lagi di lembar itu ana kupluk-kupluk sing iso dienggo. Dadi nek ora kuplukan sing jenengan pakai kupluk dulu milih beriku. Ini penting, ya, untuk menghadirkan hati bahwa kita tidak lagi hadir di lapangan mau olahraga, tapi memang hadir mau menghadap Allah. Paham ya? Karena ukuran hudurul qalbi itu nanti indikator-indikatornya banyak. Jadi mulai tahun ini coba kita pahami bersama. Satu, dimulai dari imam. Kan gue patokan imam nggih Pak nggih, gue patokan imam. Sing ra kuplukan aja ngimami. Gampang nggih? Nah, saya belum pernah melihat Pak Ya sholat nggak pakai kupluk. Jadi kalau saya nggak ada, ya badale bayas. Awaluhum hijratan, pertama kali yang hijrah. Nah, jadi seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Besok kita lanjutkan lagi pembahasan meningkatkan kualitas sholat kita agar puasa kita lebih baik daripada tahun lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.